Fatina Alifanov Kulsum dari SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro. Saya akan mempresentasikan cerpen kimia saya yang berjudul Pengkhianat Pengetahuan. Cerita pendek saya bercerita tentang sebuah kerajaan bernama Wallow Havens yang terletak di Edinburgh. Kerajaan ini berdiri kokoh dan memegang kasta tertinggi kerajaan dunia. Karena kerajaan ini selalu mengandalkan ilmuwan hebat yang selalu meluncurkan ide cemerlang. Para ilmuwan tak pernah berhenti untuk meneliti dan menciptakan teknologi baru yang lebih baik agar bisa memperkuat benteng kerajaan. Wallow Havens dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana yang bernama Raja Laurentium atau biasa dipanggil Raja Lau. Raja Lau adalah raja yang sangat peduli terhadap kesejahteraan, keamanan, serta kenyamanan warganya. Raja Lau memiliki seorang ilmuwan yang sangat hebat, namanya adalah Profesor Wolfram. Ia merupakan chemistry scientist dengan tahta tertinggi. Suatu hari, ada seorang ilmuwan pendatang yang ingin bertemu Raja Lau. Ilmuwan tersebut bernama Profesor Dr. Molybdenum. Namun, karena dia tidak mempunyai keterangan resmi, maka ilmuwan tersebut tidak diizinkan untuk masuk. Namun, setelah dia menjelaskan tujuan dia ke kerajaan, yakni untuk menemui Profesor Wolfram, akhirnya dia diizinkan untuk masuk ke kerajaan. Ternyata kedatangan Molybdenum ke kerajaan adalah untuk bergabung dalam sebuah penelitian ilmiah, dikarenakan beliau adalah pakar di bidang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Wolfram mengajak Molybdenum untuk berkolaborasi. Raja Lau dan Wolfram pun berbincang-bincang tentang siapakah Molybdenum ini sebenarnya, dan mengapa Wolfram mengajak Molybdenum untuk bekerja sama di penelitiannya. Hingga akhirnya Raja Lau mulai percaya dan membolehkan Molybdenum memasuki area kerajaan. Suatu hari, Molybdenum menemukan sebuah ide yang bisa membantu para petani kerajaan untuk mempercepat pematangan buah-buahan, yaitu dengan pemeraman buah menggunakan karbid. Molybdenum menggunakan media berupa kalsium karbida. Tampilannya berupa padatan berwarna abu-abu. Senyawa ini memiliki bau menyengat yang khas karena mengandung pH 3, NH3, dan H2S. Karbid diproduksi dari batuan kapur yang dipanaskan pada temperatur yang tinggi bersama dengan kokas. Pada proses pemeraman buah di tempat tertutup, karbid akan bereaksi dengan uap air dan membentuk gas asetilen yang bersuhu panas bereaksi dengan kulit buah sehingga buah dapat matang dengan cepat. Gas asetilen tersebut akan mempercepat proses biokimia dalam daging dan kulit buah sehingga mempercepat pematangan. Buah yang dimatangkan dengan karbid akan mempunyai tekstur dan warna yang baik. Keberhasilan Molybdenum ini sangatlah membantu petani buah untuk mempersingkat waktu pematangan buah. Alhasil, kemajuan perdagangan buah di kerajaan menjadi lebih pesat karena pembelian dan pemesanan yang semakin melonjak tinggi. Berkat penemuan Molybdenum yang sangat berpengaruh di beberapa tahun terakhir, Raja Lau menjadi sangat mempercayai dan terus mengapresiasi kerja keras Molybdenum. Raja Lau juga sudah menganggap Molybdenum sebagai ilmuwan inti kerajaan. Setelah bahan-bahan penelitian yang dibutuhkan Wolfram sudah ditemukan, Wolfram meminta Molybdenum membantunya dalam melakukan uji nyala api untuk menentukan mana api yang paling ganas dan yang paling lemah. Uji ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Sampel yang dibutuhkan untuk menguji terdiri dari tembaga klorida, kalsium klorida, tembaga sulfat, strontium klorida, litium klorida, boraks, tawas, potasium klorida, sodium karbonat, dan magnesium sulfat. Hal pertama yang dilakukan Wolfram adalah membuat api unggun dan menunggu hingga bara api terbentuk dan api sedikit mereda. Agar terbentuk hasil yang terbaik, maka nyala api harus setinggi kira-kira 30 cm. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menaburkannya sejumpat saja untuk menguji bahan kimia dan memastikan tak ada reaksi berbahaya. Wolfram menaburkan sampel secara bertahap dan bergantian ke arah pinggir api, alih-alih melemparkannya ke tengah. Ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya jilatan api yang besar dan berbahaya. Saat bahan kimia ditaburkan pertama kali, kemungkinan apinya tak langsung berubah. Jadi, Wolfram harus terus menaburkannya sedikit demi sedikit sampai warnanya berubah. Percobaan ini membutuhkan waktu hingga 1 menit sampai perubahan warnanya terlihat jelas. Di samping itu, Molybdenum sedang melakukan uji nyala api dengan cara yang berbeda, yaitu dengan membuat bongkahan lilin. Langkah-langkah yang dilakukan Molybdenum adalah dengan melelehkan parafin dengan mengetimnya di mangkuk tahan panas yang dimasukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih.
Setelah itu ditambahkan beberapa buah lilin parafin dan dibiarkan memanas sampai meleleh sepenuhnya. Saat lilin sudah meleleh sepenuhnya, molibdenum menyisihkannya dari panci, lalu menambahkan 1-2 sendok makan bahan kimia dan mengaduknya hingga rata. Setelah tercampur rata, molibdenum membiarkannya dingin selama 5-10 menit. Saat masih cair, lilin dituangkan ke mangkuk kertas, cetakan bolu kukus untuk mencetak lilinnya dan lilin dibiarkan mengeras. Kira-kira dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Setelah lilin mengeras, lilin dikeluarkan dari cetakan. Molibdenum lalu melemparkan lilin tadi ke bagian paling panas api unggun. Saat lilinnya meleleh, molibdenum mulai mengamati perubahan warna api. Setelah melakukan 2 percobaan, molibdenum dan tim beristirahat sejenak untuk melakukan percobaan selanjutnya. Molibdenum, kau sangat ahli dalam hal ini. Kau bahkan memiliki 2 ide percobaan untuk hal ini. Aku sangat bangga dan mempercayaimu, ujar Wolfram dengan senyum sumringah dan sambil menepuk bangga pundak molibdenum. Ah, tidak sehebat itu, Prof. Justru ide milikmu lah yang benar-benar sangat jenius dan istimewa, jawab molibdenum turut memuji Wolfram. Setelah lama berbincang-bincang tentang keberhasilan praktikum tadi dan juga membicarakan rencana percobaan selanjutnya, Wolfram dan molibdenum pun melanjutkan percobaannya yang terakhir, yaitu merendam kayu bakar dalam bahan kimia. Ide jenius kali ini dikemukakan oleh molibdenum. Wolfram mulai mengumpulkan potongan kayu seperti serpihan sisa pemotongan kayu, biji cemara kering, dan ranting yang merupakan pilihan terbaik. Setelah itu, Wolfram mencampurkan 0,5 kilogram bahan kimia yang dipilih dari sampel tadi ke dalam 1 galon air pada sebuah wadah plastik. Lalu mengaduk rata agar bubuk bahan kimia larut dengan cepat. Untuk hasil terbaik, maka digunakan 1 jenis bahan kimia per wadah. Setelah itu, molibdenum menuangkan larutan bahan kimia ke dalam sebuah wadah besar, seperti bak bekas pendingin es atau ember plastik. Lalu memasukkan kayu ke dalam karung plastik, misalnya karung bekas bawang atau kentang, sebelum merendamnya dalam larutan bahan kimia. Lalu di dalam larutan dimasukkan bata atau benda berat lain seperti pemberat dan dibiarkan terendam selama 24 jam. Setelah itu, bahan kimia dituangkan ke dalam sebuah wadah besar, seperti bak bekas pendingin atau ember plastik. Setelah 24 jam, molibdenum mengangkat karung dari larutan kimia dan meniriskannya sebentar di atas wadah. Kemudian mengeluarkan semua kayunya pada selembar koran atau menggantungkan di area yang kering dan berangin. Dan dibiarkan lagi hingga mengering selama 24 jam atau lebih. Keesokan harinya, molibdenum kembali membuat sebuah api unggun. Saat api terbentuk dan mulai mengecil, molibdenum langsung melemparkan kayu yang sudah direndam tadi ke dalam api dan dibiarkan terbakar selama beberapa menit sampai api berwarna muncul. Setelah dilakukannya percobaan ini, maka ilmuwan dapat mengetahui api manakah yang paling ganas dan yang paling lemah, serta faktor yang mempengaruhi panasnya api. Hal itu disebabkan karena energi termal yang dilepaskan ketika ikatan kimia putus dan terbentuk selama reaksi pembakaran. Pembakaran mengubah bahan bakar dan oksigen menjadi karbon dioksida dan uap air. Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa api dengan suhu terendah adalah api yang berwarna merah dengan kisaran suhu di bawah 1000 derajat Celcius yang dibuat dari sampel CuCl atau CaCl2. Adapun api dengan suhu tertinggi dimiliki oleh api putih dengan rentan suhu di atas 2000 derajat Celcius. Api putih dapat ditemukan di dalam inti matahari. Api ini adalah hasil adanya reaksi fusi matahari. Untuk membuat nyala api berwarna putih biasanya dibuat dengan bantuan sampel MgSO4. Untuk menghasilkan nyala api berwarna merah jambu menggunakan LiCl. Untuk nyala api berwarna hijau muda menggunakan boraks. Nyala api berwarna hijau menggunakan tawas. Nyala api berwarna oranye menggunakan sodium klorida. Nyala api berwarna ungu menggunakan KCl. Dan nyala api berwarna kuning menggunakan Na2CO3. Pada suatu waktu, Wolfram merasakan kejanggalan di lingkungan kerajaan. Wolfram merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan molibdenum belakangan ini. Beliau sering kali keluar masuk kerajaan tanpa sepengetahuan Raja Lau atau penjaga istana. Akhirnya, Wolfram pun menanyakan hal ini langsung kepada molibdenum untuk menghilangkan rasa penasarannya. Namun, jawaban molibdenum mencurigakan. Wolfram pun menyelidikinya dengan dibantu para prajurit kerajaan. Ternyata, selama ini molibdenum adalah pengkhianat.
Molybdenum sebenarnya adalah anak buah dari seorang penyihir bernama Theodora yang saat ini memimpin kerajaan Sramdung. Wolfram menjadi kebingungan bagaimana bisa seorang molybdenum yang sudah bertahun-tahun menjadi ilmuwan kerajaan ternyata malah menjadi mata-mata dan juga penyusup untuk mencari kelemahan kerajaannya. Wolfram dan tim yang dikerahkan kerajaan langsung mencari keberadaan molybdenum. Berdasarkan informasi saat ini, kerajaan Sramdung berada di Blackford. Letaknya cukup dekat dengan Wall Heavens. Namun, keberadaan kerajaan ini sangat misterius hingga membuat Wolfram dan tim sedikit kesulitan menemukan keberadaannya. Setelah Wolfram dan tim bekerja keras selama kurang lebih seminggu, akhirnya mereka sampai di kerajaan Sramdung. Tak perlu basa-basi, Wolfram dan tim langsung mengepung kerajaan kecil yang misterius itu. Wolfram juga mendapati keberadaan molybdenum di dalamnya. Ia membawa banyak sampel hasil penemuannya kepada penyihir Theodora untuk disalahgunakan. Ia juga akan mengenalkan penemuannya itu kepada publik dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi di pasar dunia. Jelas saja perbuatan molybdenum ini membuat Wolfram sangat marah. Wolfram akhirnya mengetahui bahwa selama ini molybdenum hanya ingin mengincar sampel-sampel yang langka itu untuk disalahgunakan. Wolfram dan tim kembali ke kerajaan dengan membawa molybdenum ke hadapan Raja Lau. Raja pun menjadi sangat marah saat melihat wajah molybdenum di hadapannya. Ia langsung memberinya hukuman yang sangat pedih dan menjebloskannya ke penjara bawah tanah milik kerajaan. Raja Lau sangat membenci pengkhianat kerajaan. Biasanya, Raja Lau tak segan untuk menghabisi nyawa para pengkhianat. Setelah semuanya berlalu, lingkungan kerajaan menjadi steril dan tentram seperti dahulu kala. Untuk merayakan hal ini, Wolfram membuat pesta kembang api dengan menggabungkan banyak warna api yang sudah diuji coba. Malam ini menjadi malam yang sangat spektakuler karena Wolfram kembali mendapatkan penghargaan atas segala pencapaian dan kerja kerasnya. Wolfram membuktikan bahwa kimia memiliki banyak rahasia terutama pada reaksi yang terjadi. Reaksi kimia juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan adanya reaksi kimia, kita dapat menciptakan perubahan yang luar biasa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.